Jumpa lagi di Opini Budiman. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digadang-gadang untuk maju lagi dalam pemilu presiden 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan niat Gerindra untuk memajukan Prabowo di Pilpres 2024. Mujani dikutip sejumlah media mengatakan, saya katakan 2024 Pak Prabowo insya Allah akan maju dalam laga Pilpres. Majunya beliau karena begitu masifnya permintaan kita semua. Besar harapan rakyat, pembangunan harus berlanjut dan cita-cita berpartai belum terwujud. Itu adalah dikatakan oleh Ahmad Muzani seperti dikutip media Minggu 10 Oktober 2021. Sejauh terpantau dalam pemberitaan media, Prabowo Subianto sendiri belum pernah menyatakan secara resmi apakah ia akan maju dalam Pilpres atau tidak dalam Pilpres. Hingga 2,5 tahun sebelum pemilu, Prabowo memang mempunyai modal sosial yang cukup. Paling tidak sejumlah survei opini publik menempatkan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden yang paling kuat. Mengacu pada survei SMRC yang terakhir, Prabowo ditempel ketat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Prabowo mendapatkan 20,9% suara, Ganjar 19% dan Anies Baswedan 14,3%. Jika dibandingkan dengan margin of error, suara Prabowo dan suara Ganjar sebetulnya boleh dikatakan sama. Kedua, keunggulan Prabowo adalah satu-satunya kandidat presiden yang mempunyai kedudukan partai politik yang sangat sentral, yaitu Partai Gerindra, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang kader memang PDI Perjuangan tapi belum tentu PDI Perjuangan kemudian mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Begitu juga Anies Baswedan, malah bukan orang partai politik. Sehingga majunya Prabowo memang identik dengan Gerindra dan bisa juga akan meningkatkan suara Gerindra. Meskipun Gerindra sendiri belum cukup suaranya untuk mengajukan calon presiden sendirian. Artinya harus terbuka koalisi dengan partai-partai yang lain. Yang ketiga, boleh jadi Prabowo adalah sosok kandidat yang paling berpengalaman dalam kontestasi presiden. Paling tidak sudah 3 kali Prabowo maju dalam pemilu presiden. Dan kemudian kalau 2024 betul-betul akan maju lagi, kemudian ini adalah pertarungan yang keempat bagi Prabowo di kancah pemilu presiden. Di 2009, Mega Prabowo maju tetapi kalah oleh pasangan SBY Budiono. Di pemilu 2014, Jokowi Yusuf Kala kembali mengalahkan Prabowo dan Hatta Rajasa. Dan di pemilu 2019, kemudian Jokowi Ma'ruf Amin yang mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Yang menarik di 2019 kemudian Prabowo menjadi Menteri Pertahanan dari Presiden Jokowi dan Sandiaga Uno juga kemudian masuk dalam kabinet Jokowi. Pemilu 2024 adalah pemilu yang keempat bagi Prabowo jika betul-betul dia akan maju lagi. Peluangnya tetap terbuka, namun sangat tergantung dengan siapa kemudian Prabowo akan maju sebagai kandidat presiden. Apakah dengan Puan Maharani, artinya gabungan antara Gerindra dan PDIP? Apakah akan muncul kembali dengan komposisi Prabowo Sandi? Apakah kemudian akan muncul Prabowo Muhaimin? Karena belakangan PKB juga menyambut baik dan juga mempropos nama Prabowo Muhaimin atau Muhaimin Prabowo seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Siapa akan menjadi wakil presiden itu juga akan sangat menentukan bagaimana keterpilihan Prabowo di pemilu 2024. Tapi kontestasi itu masih akan dinamis, masih akan
panjang dan masih penuh akan dinamika, dan boleh jadi Prabowo akan disaingin oleh capres-capres yang sekarang menjadi gubernur, apakah itu Ganjar Pranowo, apakah itu kemudian Anies Baswedan, apakah itu kemudian Ridwan Kamil. Bagi Ganjar sangat tergantung kepada Megawati Soekarno Putri. Tetapi jika melacak dan teringat kepada kampanye presiden di 2019, satu hal yang menarik dan dikatakan begitu keras oleh Prabowo adalah soal korupsi. Sehingga kalau kita kutip, Prabowo mengatakan jika terpilih menjadi presiden maka pemberantasan korupsi menjadi hal yang wajib. Kami akan bersihkan lembaga pemerintah, perkuat lembaga pemerintah, dan perkuat kualitas hidup supaya bisa kita hilangkan sewaktu tenaga korupsi. Korupsi sudah sangat parah seperti penyakit stadium 4. Kita tidak mau negara terus-menerus dikuasai oleh mereka yang ingin negara ini menjadi negara korup. Prabowo pun memberikan jaminan bahwa Gerindra akan melawan korupsi dan dia sendiri akan berada di depan menghadapi kader-kader Gerindra yang korupsi. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya sendiri yang akan masukin ke penjara. Itu adalah kata Prabowo dalam kampanye Presiden 2019. Sinyalemen Prabowo bahwa korupsi sudah memasuki stadium 4, itulah yang sebenarnya sedang terjadi sekarang ini. Ketika korupsi hampir merajalela, ya dari tingkat kementerian sampai kemudian lelang jabatan lurah pun kemudian ditransaksikan. Sehingga betul sinyalemen Pak Prabowo bahwa korupsi menjadi-jadi, bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga kader Partai Gerindra pun kemudian ditangkap oleh KPK dan ditahan. KPK pun kemudian dilemahkan. Ini adalah tantangan-tantangan bagi Prabowo. Memang kita butuh pemimpin-pemimpin yang punya komitmen besar dalam memerangi korupsi. Apakah kemudian impian Prabowo menjadi presiden di 2024 akan terwujud? Tidak mudah dan tidak bisa ditebak sekarang, karena dinamika politik 2,5 tahun ke depan masih sangat akan menentukan jalannya perjalanan bangsa itu sendiri. Apapun yang terjadi, mari bantu negara ini untuk menjadi lebih baik dengan tidak melakukan korupsi.